Quran. Jadi Bapak Ibu kalau lagi baca Quran kebetulan terlintas surah ini Al-Hasyr 24 ayat. Ini termasuk surah yang sangat ringan untuk bisa dihafal ya. Karena cuma 24 ayat saja bisa dipakai dalam sholat dan Anda bisa renungin makna-maknanya. Jadi ayat surah Al-Hasyr ini kata sebagian ulama luar biasanya karena seperti Allah sedang betul-betul membicarakan tentang kejadian. Jadi mengajak bicara sahabat, ini begini, pada saat itu begini, pada saat itu begini. Jadi Allah sementara sedang berbicara langsung. Allah menceritakan tentang orang-orang Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, fai yang didapat oleh Nabi SAW, Nabi SAW waktu itu ambil dibagikan kepada fuqara muhajirin untuk kebutuhan beliau juga sebagian, dan beliau hanya memberikan kepada orang Ansar 2 orang. Orang Ansar 2 orang dari asli Madinah. Karena umumnya orang-orang Ansar ini ya umumnya mereka punya perkebunan dan punya kemampuan. Maka Nabi SAW hanya memberikan orang yang miskin di antara mereka saja. Dan itu kebetulan yang ikut perang cuma 2 orang. Dikatakan dan orang-orang walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ternyata setelah Nabi SAW pun bagi fai kepada orang-orang muhajirin, semua muhajirin dikasih pada saat itu, yang miskin-miskinnya, tapi di antara orang Ansar tidak ada yang dikasih. Sebagian riwayat menjelaskan Nabi SAW membagikan rata kepada seluruh orang muhajirin yang dari Mekah. Walaupun ada yang orang kaya mereka juga diberikan fai tersebut, tapi orang-orang Ansar nggak dikasih kecuali 2 orang saja. Artinya satu kota Madinah ini penuh dengan orang tapi nggak dikasih. Sementara benteng suku Nadir ini punya banyak harta. Tapi Allah memuji orang-orang Ansar jemaah sekalian, dan ini pelajaran yang luar biasa. Orang-orang Ansar tidak sakit sedikit pun hatinya. Apa yang Allah puji mereka, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, maksudnya orang Ansar, dan telah beriman sebelum datangnya mereka para muhajirin. Sebelum muhajirin tiba ke Madinah, mereka sudah beriman dengan risalah kenabian. Mereka orang Ansar mencintai siapapun yang hijrah kepada mereka dari saudara-saudara mereka muslim, dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau ada muhajirin yang dikasih, oh muhajir kesian mereka hijrah dari Mekah, nggak ada sama sekali pikirannya untuk cemburu. Ya, bukan seperti terjadi sering kita di Indonesia misalnya kena pendatang ke Jakarta, kena oh ini kamu dari mana, dari kota ini, dari Jawa ini, dari Sulawesi ini, kemudian dianggap oh pendatang, di nomor 2-kan. Tidak seperti itu. Dalam Islam malah terbalik. Orang-orang Ansar begitu merasa ini tempat mereka, mereka malah senang dengan siapa yang datang. Dan kalau orang yang baru datang dari kaum muslim itu diberi bantuan, mereka malah senang dan tidak ada beban dalam hati mereka. Allah puji sifat orang Ansar ini. Dikatakan dan tidak ada, dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin itu atas diri mereka sendiri sekalipun mereka itu dalam kesusahan. Jadi kalau orang-orang Ansar itu melihat ada muhajirin butuh makanan, dia lagi mau makan dikasih muhajirinnya, dia tahu ini saudaranya yang sedang membutuhkan. Dan siapa yang dipelihara, siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, perhitungan untuk membantu orang lain saudaranya muslim, siapa yang diselamatkan dari sifat itu, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat nomor 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setelah mendengar cerita tadi orang muhajirin dan ansar, Allah mengajak bicara kita nih sekarang, seluruh muslimin yang datang setelah para sahabat itu. Apa yang Allah bilang? Suruh ambil pelajaran bagaimana mereka saling mencintai, bagaimana mereka saling memberi, bagaimana mereka tidak cemburu satu sama yang lain sama muslim. Lalu dikatakan apa? Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansar, semua yang syahadat, termasuk kita yang hadir di masjid ini, mereka berdoa, ya Rabb kami, berilah ampun, ya, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, maksudnya para sahabat, ya. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Kata ulama di sini adalah sahabat, dan ini bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang Syiah yang mengaku mengkafirkan sahabat, menyalahkan mereka, sampai pada tingkat membenci. Dan ada orang Syiah yang tidak faham. Subhanallah, di Indonesia ini rata-rata orang kita di Indonesia ini tidak faham apa itu Syiah.
tapi ikut-ikutan. Kalau dia tahu Syiah yang sebenarnya mungkin dia tidak akan masuk Syiah, gitu kan. Tapi ada di antara mereka karena jahilnya, kemarin di Jakarta waktu mau meninggal, dia sempat bilang, saya meninggal, kalaupun saya meninggal ini dalam keadaan saya melaknat Abu Bakar. Siapa dia dan siapa Abu Bakar? Dan apa manfaatnya buat kamu? Tidak ada manfaat sama sekali. Mereka menanamkan kebencian sampai memakai sendal di dus Abu Bakar dan Umar. Itu mereka lakukan, subhanallah. Ini perilaku-perilaku yang ngawur semuanya. Dan perlu anda tahu, ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan semua Syiah, tetapi orang yang sudah sampai pada tingkat kufur dikatakan kafir dan berusaha didakwain. Serta ahli sunnah wal jamaah mencintai Ali radhiyallahu anhu melebihi orang Syiah mencintai Ali. Karena kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu dan kita tidak membedakan antara sahabat-sahabat dan masing-masing fadilah kita berikan kepada mereka. Tapi orang Syiah mengkafirkan ahli sunnah dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini perlu kita sadari jemaah sekalian, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini menyadari tentang bahayanya Syiah di Indonesia. Sudah terjadi di Irak pada saat mereka merebut kekuasaan dan mereka membunuh Saddam karena menganggap Saddam adalah ahli sunnah dan selama ini memerangi mereka. Kemudian mereka membalik Irak itu menjadi wilayah Iran juga, wilayah Syiah. Kemudian mereka bergerak di Syria dan mereka membunuh 230.000 ahli sunnah. 230.000 orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang Yahudi saya tidak ada yang bunuh Islam sebanyak itu. Ini luar biasa. 70 tahun orang Yahudi sekarang masuk ke Palestina, masih bisa dihitung berapa jumlah umat Islam yang dibunuh oleh mereka. Tapi 3 tahun saja, ya, orang-orang Syiah masuk, bahkan 5 tahun di Irak, 3 tahun di, ya, sekarang masa pembantaian di Suriah itu, mereka membunuh, tidak ada orang yang membunuh umat Islam sejumlah itu. Luar biasa. Sekarang mereka masuk ke Yaman, kemudian mereka membuat lagi masalah di Yaman. Mereka menyebarkan isu dan ini sedang terjadi di Indonesia jemaah sekarang. Kalau kita nggak buka mata kita berbahaya. Mereka menyebarkan isu bahwasanya orang-orang yang ahli sunnah itu adalah berfaham Wahabi, itu berfaham begini keras, radikal dan segala macam isu supaya pemerintah membenci ahli sunnah. Nanti di Yaman begitu terjadi, pemerintah akhirnya menangkapi ahli sunnah, dimasukkan di penjara. Apa yang terjadi? Setelah tidak ada lagi dai-dai sunnah, banyak masjid yang ditutup pada saat itu, kemudian pengajian-pengajian ditutup, maka kekuatan militernya orang-orang Syiah ini langsung menguasai pemerintahan. Itu terjadi di Yaman, gitu kan? Terjadi di Yaman. Dan akhirnya presidennya sekarang baru sadar, oh ternyata ini para pengkhianat nih, gitu kan? Dan terjadi hal yang sama setelah mereka berkuasa. Mereka bakar masjid, mereka bunuh orang-orang para penghafal Quran. Itu terjadi di Yaman. Itu terjadi di Yaman. Dan mereka berkata, kami akan menyerang Haramain, ya, Mekah dan Madinah di musim haji ini. Di musim haji ini. Makanya kalau anda yang belum tahu kenapa Raja Salman hafizahullah sekarang menyerang Yaman, itu justru karena kasus itu. Di Indonesia orang banyak tidak paham itu, ya. Orang banyak tidak paham kenapa diserang. Mereka sudah mengatur program untuk menyerang Haramain, ya, dan menjadikan sebagai Syiah. Dan mereka mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran itu kurang dan beragam macam khurafat dan kebohongan yang mereka lakukan. Maka semoga Allah SWT menjaga Raja Salman yang luar biasa. Keputusannya sangat tepat untuk menyerang mereka ini. Dan memang ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Sayangnya di Indonesia disuburkan, gitu kan? Disuburkan. Dan sekarang mereka lagi melakukan isu yang hampir sama dengan Yaman. Maka harus hati-hati saudara-saudara sekalian, karena orang-orang Syiah ini luar biasa sudah. Kalau ada musuh Islam di dalam Islam sendiri, mereka lah, gitu kan? Orang-orang ini berbahaya sekali. Mereka mengatakan Quran kurang, mereka melemparkan isu yang tidak benar, dan mereka mempunyai sifat ciri yang mirip sekali dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Berwajah Muslim tapi bukan perilaku Islam. Banyak sekali. Bagaimana bisa ada orang Islam yang mengatakan Quran kurang sementara Allah mengatakan Allah telah menyempurnakan Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Itu kan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang-orang yang telah Nabi jadikan sebagai mertuanya Abu Bakar dan Umar itu dikafirkan oleh mereka, yang telah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, lalu mereka kafirkan juga. Dari mana bisa terjadi ini? Ini berbahaya sekali.